Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Adalah yang telah menyempurnakan nikmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kemudahan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, para asatidz ustadzah, kali ini kita akan membahas tema yang sebenarnya mungkin nggak terlalu substantif, tapi dari sisi fikih memang kudu ada penjelasan fikihnya, walaupun bukan tema-tema substantif, bukan tema-tema peradaban, bukan tema-tema masif gitu, global. Judulnya adalah bagaimana kalau kita makan gitu nggak tahu harganya, nanti di akhir kita datang ke kasir gitu. Ini seperti itu temanya. Mungkin sudah puluhan tahun sebenarnya, tapi kita ingin tahu dari sisi fikih seperti apa. Nah, ini saya bagi dalam dua bagian. Bagian pertama tentang kesimpulan, biar kita tahu dulu kesimpulan hukumnya seperti apa. Nanti bagian kedua saya jelaskan bagaimana di fikih klasik ya, dijelaskan yang sejenis ini. Nah, di bagian pertama, jadi intinya kalau kita makan ya, contohnya adalah makan. Jadi jika pembeli sudah maklum dengan harga makanan yang dikonsumsinya di kisaran sekian, seperti warung makan dan resto lokal di Indonesia, warteg lah misalnya, maka itu dibolehkan selama pembeli dan penjual itu sudah sama-sama maklum kisaran harganya. Jadi boleh bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah masing-masing itu sama-sama maklum. Mungkin karena warteg resto itu sudah ke 20, ke 40, atau semua orang pada paham kalau sekali makan dengan menu telur, tempe itu di kisaran antara 15 hingga 17 gitu. Dan itu tidak termasuk goro. Nah, kalau di fikih klasik yang sejenis ini, di fikih klasik itu namanya bai al-istijrar. Bai al-istijrar. Kalau dianalogikan, namanya ilhaq bukan kias, dengan beberapa praktek kekinian, ya seperti naik taksi berbasis argo. Gitu. Selesai kesimpulan. Coba kita buat penjelasan detail yang lebih runut. Kita mulai dari huruf dulu. Pertama, jadi pertama kita awali dengan jadi salah satu yang bersifat mandatori wajib ya dilakukan oleh para pihak adalah masing-masing tahu harganya berapa, barang yang dibeli mana. Jadi kalau kita menerima khodimah, walaupun dalam masa uji coba, belum fix bekerja di kita, uji coba dari Senin ke Ahad, harusnya masa uji coba juga clear. Pekerjaannya apa? A, nyuci, B, C, D, gitu layanannya. Nanti selama masa uji coba kita kasih 210.000. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita ke supermarket, jadi kita tahu tuh harga karena terbanderol. Jadi tahu baru kita beli, atau setelah kita serahkan sebelum kita bayar ada kwitansinya. Nah, pengetahuan ini bisa disampaikan oleh penjual atau penjual sudah memfasilitasi informasi ini baik melalui resepsionis di hotel ataupun platform kalau di rumah sakit. Jadi kata rumah sakit, Bapak, seluruh term and condition kami ada di platform di www. Sekian. Bapak jadi rawat inap tipe A sekian, rawat inap tipe B sekian. Nah, yang penting si penjual telah menyampaikan ini harga kami. Nah, ini harga kami ini bisa disampaikan lewat tulisan. Jadi Pak,
rawat inap sekian. Atau Bapak penjelasan tentang term and condition, Bapak bisa lihat di platform kami, gitu. Yang penting sudah menyediakan, gitu. Yang nggak boleh itu sama sekali nggak diberitahu. Atau ditempel di belakang. Kalau di warkop tuh, teh kopi sekian, susu sekian, Indomie, gitu, ada di belakang. Yang penting intinya, si penjual sudah menyediakan sarana bagi si pembeli untuk mengetahui harga-harga. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau di hotel, ya, kalau di resto besar, biasanya ada listnya di buku menu harga sekian bergambar untuk memudahkan si pembeli. Kalau di hotel, kita bisa tanya langsung ke resepsionis. Kalau di beberapa rumah sakit tidak tersedia, mungkin rumah sakit merujuk kepada platform atau di beberapa e-commerce juga ke platform gitu. Yang penting tersampaikan ada informasi. Nah, itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria disampaikan, diketahui, Mas itu. Nah, ya, poin pertama. Kalau dalam bahasa klasiknya saman mabi, siar musman gitu. Saman musman siar mabi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa ini harus diberlakukan bersifat mandatori? Ada dua. Yang pertama adalah agar si pembeli dapat barang sesuai dengan kriteria. Si penjual dapat untung karena mereka difasilitasi oleh akad yang legal dan halal bernama jual beli. Jadi kita pesan Gojek berharap kita ini diantar dengan penuh nyaman sampai ke tujuan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Si penjual juga Gojek atau ojek pangkalan berharap ini jadi bisnis berkah, maisha buat istri dan anak-anaknya. Setiap nganter dapat sekian, harga sekian, keuntungan sekian. Itu satu. Jadi masing-masing pihak terpenuhi hak-hak dan kewajibannya. Hak-hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Arab modern namanya himayatul mustahlik. Himayatul mustahlik, perlindungan konsumen. Jadi bahasa Arabnya himayatul mustahlik. Nah, yang kedua ada satu lagi agar semua lapak. Kadang hak itu terpenuhi, tetapi karena ada suasana yang membuat kurang nyaman, nggak ada komplain, tapi di hatinya ada sesuatu. Misalnya kita diantar oleh ojek, oleh Gojek atau fasilitas tertentu. Sebenarnya kita diantar, cuma suasana di dalam itu begitu lagi. Sampai kita turun dari kendaraan ada sesuatu ini, Pak. Kita sendiri nggak ada ungkapan apa-apa. Nah, kita khawatir kita ini bertransaksi, sewa rumah, beli sesuatu, beli makanan. Sebenarnya ada sesuatu, tapi si penjual, pembeli ada sesuatu karena dia menerima sikap yang kurang nyaman gitu. Nah, itu nomor dua. Jadi nomor satu fikih, nomor dua adab, akhlakiyat. Ke poin ketiga. Nah, di poin ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah di poin ketiga ini, jadi walaupun akad itu harus diketahui, dipahami, disepakati, tetapi diterimakannya itu opsional, bisa tunai, bisa tidak tunai. Kalau kita perinci, ragamnya ada tiga. Yang pertama adalah uang tunai, barang tunai. Seperti kita beli bubur ayam sarapan pagi ke si bapak yang keliling biasa, atau beli si abang yang bawa motor itu sayuran. Jadi pokoknya beli sayuran kita terima real time, spot, uang kita serahkan juga pada spot. Itu transaksi yang paling real gitu, paling real. Yang kedua adalah uang spot, uang tunai, barang belakangan. Seperti kita serahkan bahan pakaian ke tukang jahit. Jadi 2-3 hari. 2-3 hari. Nama bahasa nomenklatur akad di klasiknya istisna. Istisna.
Atau kita beli tanah, kemudian mau membangun, tapi kita ke kontraktor bangun rumah 3 bulan 15 hari gitu. Nah berarti istisna, bangunkan rumah sekian, atau kita rehab nambah dapur dan sekian, tapi kita bilang saya nggak mau nyewa satu persatu pegawai, saya kontrak aja dengan kontraktor ini, itu namanya istisna. Atau kita minta dibikinkan lemari custom ke tukang kayu sekaligus jadinya sepakat, itu namanya berarti uang duluan, barang jadi belakangan, istisna. Nah ini Rasulullah pernah melakukan ini untuk membuat mimbar di masjidnya dan cincinnya. Nah yang jadi satu, uang tunai barang tunai, yang kedua uang tunai barang belakangan, yang ketiga sebaliknya. Yang sebaliknya ini barang tunai uang belakangan, yaitu namanya murabahah. Jadi barang duluan, uang belakangan, seperti murabahah. Mungkin kalau contohnya di lembaga keuangan syariah itu, jadi beli rumah kita miliki, kendaraan kita miliki, baru sebenarnya adalah cicil. Itu murabahah. Jadi kita kembalikan ke awal bahwa yang penting diketahui harganya, barangnya mana, disepakati, walaupun salah satu dari harga dan barang itu diserah terimakan, tidak tunai, tidak apa. Yang penting salah satunya tunai. Yang nggak boleh itu uang nggak ada, barang nggak ada. Jadi yang pilihannya adalah dua-duanya tunai atau salah satunya tunai. Salah satunya tunai. Nah, kita langsung ke poin 4. Nah, di poin 4 ada beberapa pengecualian dalam fikih. Namanya juga pengecualian, dia basisnya basis potret minoritas. Jadi kalau kita bilang nikah itu sunnah, nah berarti memang harusnya potret kriteria mempelainya memang sunnah. Ada sih yang wajib itu memang kayaknya harus dinikahkan. Kalau enggak nih potensi penyimpangan seksual nih. Gitu, wajib, tapi ya namanya basis pengecualian dia nggak akan bisa komposisinya. Atau ini haram nikah karena anak muda masih SMA atau SMP belum banget ini ya berarti nggak boleh nikah gitu. Tapi komposisinya pengecualian gitu misalnya. Nah begitu pula dalam jual beli ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah selama walaupun para pihak belum tahu harganya 20.000, 20.500, tapi selama para pihak itu sama-sama maklum, ini nih di kisaran sekian, maka itu dibolehkan. Apa contoh dalam transaksi dalam klasik yang sejenis, namanya bai al-istijrar. Bai al-istijrar ini ada dalam kitab-kitab klasik ya, misalnya dalam kitab Mazhab Hanafi, misalnya Bada'i Sonai, atau di Imam Malik misalnya Al-Muwatta, atau di kitab Mazhab Syafi'i seperti Mughni al-Muhtaj ya, atau di Hambali Al-Mughni, atau di Dawud al-Zahiri misalnya Al-Muhalla. Nah, apa ini maksudnya bil istijara? Yaitu akhbul asya minal bayya dawiyan bil mu'attah wa tahdid zamaniha wal ba'da sinala bima ta'arafa alainas hukum mu'asyir. Jadi bil istijara adalah si pembeli ambil barang dari si penjual secara berkala tanpa ada ucapan terima beli, terima jual. Wa tahdid zamaniha, kemudian harganya disepakati setelah dipakai, setelah digunakan. Kalau contoh makanan setelah dikonsumsi dengan harga umum, harga yang berlaku di pasaran. Nah, jadi bai'ul istijrar ini berarti barang yang sudah dikonsumsi, harga disepakati kemudian, tetapi ada catatan. Ini terjadi karena masing-masing maklum dengan harganya. Nah, itu namanya bai al-istijrar. Nah, yang kedua mungkin kalau saat ini walaupun tidak sama-sama persisnya seperti argo ya, naik taksi. Jadi dari awal tuh kita nggak tahu ini berapa sebenarnya. Jadi kalau kita naik taksi pada subuh jam 5 ke Halim, naik taksi, baik memang taksi kita panggil dari depan ya, Bluebird,
atau apa ya, via via Gojek, tapi belum via Gojek dari belum juga nggak ketahuan karena dia hanya kisaran. Jadi bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Nah itu walaupun tidak diketahui, tapi sama-sama maklum gitu. Karena argometer itu adalah mesin yang mencatat historical ratusan ribu perjalanan dengan durasi kecepatan roda gitu. Jadi kalau sekian ya sekian, kalau ada sekian, jadi ada gitu. Kalau dibuka mesinnya ada sebenarnya. Jadi rumus-rumusnya kalau sekian sekian gitu. Nah itu merujuk kepada bayi al-istijra juga. Al-istijra sayyaratin ujratin bi'idadin bahaya salatu hadadul ujratu ila ba'dan usul ila makanil masuk. Nah, yang ketiga memang karena kelaziman dan itu. Jadi misalnya orang makan di warteg, memang orang sama-sama paham, sama-sama ridho, walaupun tidak diketahui ini kisarannya sekian. Nah, mungkin ini tidak hanya makanan ya, mungkin misalnya tukang perbaiki kulkas tapi langganan kita, bukan orang baru. Memang udah sekian gitu, dari rumah lama termasuk PNN memang dia gitu. Jadi kalau itu sekian, termasuk itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tidak termasuk ini, tidak termasuk yang dibolehkan, tidak termasuk yang dikecualikan untuk transaksi yang masing-masing nggak sama-sama mampu, nggak sama-sama tahu, nggak sama-sama tahu. Jadi kita mau keluar kota, butuh driver freelance. Orang pertama, Pak, antar kami, berapa harganya? Nanti aja. Nah, berarti tidak termasuk ini. Karena masing-masing punya ekspektasi masing-masing. Jangan-jangan dalam ekspektasi kita selaku pembeli jasa ke mana? Keluar kota misalnya ke Magelang itu sekian. Ternyata pas udah nyampe gede banget gitu. Kita akhirnya bayar tapi di hati kayaknya ada sesuatu. Nah itu yang membuat menghapus keberkahan gitu. Di fikihnya oke gitu karena nggak ada ungkapan tidak sah, tapi di hati kita masih menyimpan sesuatu. Begitu pula uji coba khodimah tanpa disepakati, tanpa disepakati, nah ini berarti nggak termasuk pengecualian. Memang jelas-jelas horor, walaupun bagian dari rutinitas, bagian fenomena biasa. Supir freelance pertama kali atau khodimah uji coba atau apalagi ya, oh ya refleksi. Refleksi panggil ke rumah. Kalau yang refleksi yang ada perusahaannya kan ada ya tertera ya. Ini refleksi orang pertama kali. Pak, berapa Pak? Antar aja setelah pijit katanya. Gitu. Jadi masing-masing ada ekspektasi. Masing-masing ada ekspektasi gitu. Nah ini beda kalau kita di warung langganan kita. Warteg sih hanya contoh saja. Warteg hanya contoh. Intinya sih masing-masing udah paham, udah maklum, udah kisarannya sekian. Berarti yang udah maklum boleh warteg, perbaikin kulkas langganan atau apa gitu. Tapi yang tidak termasuk ini berarti yaitu yang sama sekali kita sendiri nggak tahu orang pertama datang segitu. Kalau dia mau uji coba sepekan, driver baru pertama kali kita kontrak. Demikian saat ini teks-teks Arab ini saya coba kutip dari standar syariat nasional IUV nomor 31 tentang Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus berbicara siapa pada itu river tertentu misalkan sudah tidak cuma kita apa benar ya harganya standar pengantaran kita subsidi kan 50.000 ternyata seperti kan atau makan rawon gitu tiba-tiba di luar biasa karena makan mereka itu kalau ini terlalu tinggi nah, itu kalau penanggung jawabnya siapa ya kalau yang kesalahannya di mana ya atau pihak mana yang seharusnya memang yang harusnya kalaupun gini
Tadi kita bayar. Tapi yang kan kalau kita nggak bayar gimana? Kalau pengusaha kalau harganya dibilang 50.000, tapi bisnisnya 50.000 aja ya. Kita kasih 50.000, kan dosa nggak? Kedua, kalau kita bisa dikemarin, kan kita kan kausan benar. Selama kausan benar. Sebelum kita lapor, kita minum dulu tuh. Minum di apa? Di situ. Tapi nanti kita nih, ini nih. Itu boleh nggak? Yang kedua kan gimana? Bisa kita ke Indomaret atau ke minimarket ya. Ya. Kita makan dulu produknya. Habis itu kita bayar. Itu boleh nggak ya? Bisa nggak? Oh emang ada ya kayak gitu? Nah, ada ya? Haus saja. Oh. Boleh nggak ya? Tapi nanti kita bayar. Iya. Kita salah. Ada dua pertanyaan Ustaz. Kasih Ustaz buat kalau kali. Ya nanti saya juga mohon ini nih feedback karena kan saya nyiapinnya kaidah fikih tapi kadang kan saya juga kadang ketepatan untuk memotret membaca gitu ya. Jadi memang saat ini nih kalau jadi ini transaksi kira-kira dibagi dua. Ada transaksi musyawarah di mana kita sendiri ini terbuka untuk negosiasi. Negosiasi itu hanya ada di pasar-pasar tradisional di Jogja, di Kendal, di kampung kita, di pasar induk, tidak terjadi jenis lainnya. Itu namanya baik al-masrom. Itu terjadi di semua di seluruh pasar klasik. Dan hari ini hanya ada terjadi di pasar-pasar tertentu. Pasar mana lagi? Pasar induk, di mana pembeli dan penjual itu nawar. Bisa nawar sampai tutup. Gitu. Sedangkan di rata-rata pasar market sekarang itu penjual itu adalah raja. Jadi penjual itu adalah raja. Jadi pokoknya berbandrol semua sudah ada platform digital semua. Kata penjual, Bapak pilih kami, ini rate-nya. Bapak ridho, berarti kita berjodoh. Tapi kalau tidak ridho, silakan cari warung lain. Begitu. Nah, namanya kalau dalam fikih namanya uqudul id'an. Uqudul id'an. Masuk ke 212, masuk ke Indomaret, masuk ke Trans, ya berarti kita sudah ridho dengan term and condition. Kalau memang kita nggak mau berbandrol, di sini bukan tempatnya. Kira-kira begitu sekarang ini, begitu. Nah, masuk sekarang ya. Nah, seperti yang saya tangkap hari ini bukan musyawarah. Jadi musyawarah itu adanya hanya ada di pasar tradisional, di mana buncis sekian, apa bawang sampai ibu-ibu nawar sudah terus gitu. Nah, tapi hari ini memang kata penjual ini punya aku sekian, kau suka, kau tidak suka, tidak segitu. Nah, sehingga jika itu yang terjadi saat terjadi misalnya di kode di apa gitu, sehingga akhirnya masing-masing kita akhirnya harus mengadaptasikan diri. Kita aja yang pilih, kita aja. Jadi kalau memang masing-masing belum maklum seperti kode atau produk-produk tertentu, kita aja yang nanya. Sepertinya begitu ya, kita aja yang adaptif. Kalau warteg kan udah ketahuan, warteg itu kayaknya kisarannya udah semua karena itu menu sejuta umat. Jadi memang udah berarti. Tapi ada menu-menu tambahan, mungkin ada sop di pojok atau apa gitu, lain gitu. Nah, jadi pada saat ini kalau menurut saya memang kayaknya masing-masing kita kudu nanya. Kalau kira-kira nggak malu, ini berapa gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, andaikan terlanjur kita makan, berarti kita sudah mengikatkan diri dalam perjanjian. Memang kita harus bayar. Karena kita sudah mengikatkan diri dalam perjanjian yang kita tahu ini beresiko. Beresiko di atas ekspektasi kita. Jadi kalau tidak nyata, satu 150.000, ya memang harus dibayar. Artinya
kesalahan masing-masing tidak mengkonfirmasi awal. Nah, ini juga nih yang kedua terkait dengan makan, minum. Jadi di ini dulu. Jadi biasanya ini ya, nggak ketahuan harganya ya. Jadi harganya Yang kalau kedua. kan, tapi kan kita mau bayar, tapi kita minum dulu, kita makan dulu. Nah, tapi udah tahu harganya, Pak? Oh iya, udah clear. Ini. Oh iya, ya. Belum ada kesepakatan dulu, ada ini dulu, belum ada kesepakatan dulu pihak, tapi udah tahu nih kita mau beli, kita mau bayar. Iya. Kita tahu siapa. Iya. Iya, iya. Iya. Ini bayar nih. Iya. Itu sangat sama ini. Iya. Maksudnya di situ tuh memang dibolehkan ya. Dibolehkan ya, memang. Minum dulu langsung terus bayar. Enggak juga. Iya, ya. Jadi kira-kira ada dua jawaban, Sar. Jadi kalau memang dibolehkan. Jadi ini ada dua jawaban terkait dengan sah dan tidak sahnya jual beli. Yang kedua, kita ini dulu mengambil makanan orang. ada dua ada dua jawaban, sah atau tidak sahnya jual beli. Parameternya rukun, kayak sholat parameternya. Nah, yang kedua ada satu lagi nih, boleh nggak ngambil sebelum izin ini? yang ini. Nah, jadi kita bahas yang kedua. Kalau yang ini nih, Sar, jadi sebenarnya andaikan itu atau dibolehkan, katakanlah dibolehkan, silahkan makan dulu baru kemudian bayar. Kalau itu sebenarnya kalau dilihat dari rukun akadnya ya boleh, Sar. Boleh banget karena ijab kabul itu memang bervariasi, Sar. Kalau dalam pernikahan karena dia sakral banget ya, pertemuan dua insan jadi teman seumur hidup, sehingga ketukan pulpen bunuh diri gitu, tuk gitu. Terima saya nikah karena sakralnya gitu, karena sakral. Bisnis besar gitu. Atau rumah yang harganya 2 miliar, 1,5 miliar di BNR, kudu ada notarisnya, kudu ada itu berlembar-lembar sampai 50 halaman kali pasal-pasalnya. Ada anak kita yang belajar di depan, udah gitu aja, nggak ada kata-kata, gitu aja ijab kabulnya. Karena ijab kabul itu memang sebenarnya bukan kata-kata yang jadi substansi. Yang jadi substansi adalah masing-masing pihak paham berapa harganya, barangnya apa, diserah terimakan kapan, sehingga untuk apapun sebenarnya tidak ada masalah. Termasuk pada saat kita ini langsung minum, itu tandanya udah berarti udah beli gitu, udah beli sepakat dengan harga itu. Begitu saja. Nah, paling terkait tadi ya, mungkin kita lihat itu sah dan tidak sah. Nah, yang kedua, memang sebaiknya kita kalau dalam, nah ini terkait dengan ini nih, mungkin minumnya ya, terkait dengan akhlakiatnya. Jadi mungkin kalau memang di situ tuh aturannya bayar dulu baru minum ya, nggak buka tutup dulu ya berarti emang bayar dulu gitu. Bayar dulu. Begitu, Sat. Bisa minum dulu ya. Iya, ya. Atau iya benar. Pak, saya minum dulu gitu kan ya. Bisa juga biasa. Iya, iya bisa ya. Itu kan ada istizan ya. Izin aja. Oh iya. Tadi kan ada kan harus satu tunai misalnya. Iya betul, Zat. Yang satu bisa istisna, Ya, yang satu perubahan. Nah di sini maksudnya lunas atau karena seringkali kita Oh iya. kalau TP dulu. Iya iya. Karena barangnya belum ada. Iya iya. Tapi maksud tunai itu apakah lepas teras gitu atau itu kan belum juga. Iya, cash and carry ya. Nah di DPS 310. Ya. Ya, maksudnya tunai ini adalah para pihak menerima haknya secara penuh. Kalau dicontohkan rumah, ya dia bukan dalam
kondisi renov, tapi memang layak untuk ditempati. Kalau memang harga, ya full. Jadi yang dinamakan tunai, kalau dari harga berarti total harga diterima oleh penjual. Kalau barang berarti rumahnya sudah siap ditempati. Kenapa? Orang beli Hah? Beli gambar ya? Tapi barang belum ada sekarang beda ya. Sekarang ada yang itu transaksinya dijual. Pertama dia naik, yang kedua barangnya itu belum ada. Di gambar itu yang baru market gitu kan. Kenapa? Kalau di developer yang kayak kita beli rumah, kan yang ada berumah contoh. Biasa. Rumah contoh, atau kalau apartemen dia apartemen contoh masih dalam tanah di lain bahkan uang itu lebih cepat kali harganya. Saya beli apartemen yang itu studio harganya tak bahkan menggunakan sekarang resell jadi masih dalam bukan terus atau kasih karena lantai 5 ruangan 5 itu bukannya masukkan sistem. Iya, betul. Yang jadi tadi yang jawaban saya terhadap Pak Rizal memang campuran dari fikih dan risiko. Jadi udah yang common gitu. Yang common kalau di industri itu memang karena pengen aman, risikonya juga terkendali. Jadi yang dinamakan tunai ya begitu kira-kira saat. Nah, tapi memang kalau merujuk kepada fikih ada misalnya pendapat Imam Ali kalau tidak salah memang membolehkan tunai itu sebagian saat ada begitu saat sebagian dari sisi fikih begitu. Mungkin kalau kita aplikasikan perlu ini dulu memang perlu beresiko apa enggak gitu ya. Beresiko apa enggak. Nah, termasuk juga memang kalau beli gambar tadi memang sepertinya perlu sampai batas minimum mana kriteria ya. Apakah cukup dengan luasnya karena di apartemen biasanya kan intinya sih hak-hak dan kewajiban terpenuhi. Kalau dia sebagai pembeli jangan sampai setelah jadi salah satu lantai ruangan di salah satu lantai di apartemen kok jadinya begini gitu. Nah itu nggak tahu saya nggak paham juga sampai sejauh mana disepakati dalam gambar selain luas berapa pintunya jendelanya berapa gitu. Jadi kembali ke ini saya memang betul saya memang kalau dalam pendapat fikih Imam Malik kalau tidak salah jadi tidak disyaratkan tunai tidak disyaratkan tunai tapi sebagian juga boleh sebagian boleh. Sebagian satu. Izin Ustaz. Iya, Sat. Saat ini berarti kalau untuk kasusnya ini berarti jual belinya tidak hanya dalam bentuk barang ya, Ustaz, ya, termasuk jasa juga. Iya betul, Sat. Betul, Sat. Jasa dikerjakan dulu, kemudian sepanjang itu maklum itu Iya, tidak Sat. ada masalah. Ya, Ustaz. Betul, betul, Sat. Kalau jasa contohnya apa, Sat? Jasa itu Ini Ustaz, oh itu driver, Sat. Driver ngantar kita akan jasa ya. Pijit, refleksi ya. kalau dokter gigi itu gimana ya, Ustaz? Kita aja Soalnya kadang tidak maklum dengan harganya, Enggak, pasiennya ya. juga tiba-tiba tambah. Oh gitu. Kalau itu memang harus disepakati, Sat, kalau menurut saya. Harus ditanya dulu. Harus disepakati dulu berapa. Karena kan periksa gigi juga macam-macam ya. Periksa maksudnya bersih. Ternyata setelah ini ada yang bolong perlu ditambal. Bahkan perlu didiagnosa, dipotret dalamannya, ada macam-macam. Menurut saya sih itu sudah nggak malu.
gigi itu nggak maklum. Maksudnya bentuknya gini ya, selamanya tidak memberikan daftar list harga ya. Kalau misalkan kita memiliki asuransi misalnya Ya. dari kantor atau dari itu penanggung yang lainnya, terus kemudian harga yang kita sepakat kita menjadi menerimanya karena kita memiliki asuransi padahal kita tidak memiliki harga, itu apakah juga bagian dari Ustaz? Apa itu penerimaan dari harga Ustaz? Jadi karena kita kan tidak, sebenarnya kita kan tidak membayarnya, kita Ya. jaminan kesehatan, sehingga kita memang kurang aware terhadap harga sehingga kita menerima secara tidak langsung. Dan apakah itu juga bagian dari ya apa itu? Maklum bahwa kita sebenarnya ya karena dia bayar ya sudah lah gitu. Berapapun tagihannya ya kan. Iya. Ya saya bisa juga. Jadi itu kan misalnya kita ke mana ya, ke UI, rumah sakit UI gitu ya. Kita berobat, misalnya baik pribadi atau asuransi, kita pilih asuransi. Mau berobat apa gitu. Biasanya itu kan diterima atau tidak, pihak itu kan akan melakukan asuransi ya, akan melakukan ini nih di cover apa tidak jenis penyakit ini ya. Setelah itu kita berobat kan, baru kemudian apa namanya dia bilang di cover. Nah asumsi saya sih mereka dengan pihak asuransinya sudah clear dengan harga ya, sudah pasti. Mungkin kita aja yang tidak tahu. Ya. Berarti kalau untuk pribadi kasusnya berarti harus dikonfirmasi di depan ya Ustaz ya? Betul Ustaz. Nah, jadi kita kecualikan kalau asuransi berarti clear nggak apa-apa, karena sebenarnya antara pihak rumah sakit atau klinik atau dokter pribadi dengan asuransi yang memberikan garansi ke kita udah clear sebenarnya listnya Ustaz. Listnya berapa, karena itu yang akan dirembes itu nggak apa-apa Ustaz. Tapi kalau untuk kita dengan dokter gigi tanpa ada daftar list harga memang perlu dikonfirmasi. Tentang pembayaran dengan elektronik, Oh iya. uang elektronik, karena sudah makin memudahkan antara pembeli dan elektronik. Itu teknik atau ininya, kabelnya Contohnya apa Ustaz? tidak nampak karena pembayaran menggunakan uang elektronik. Oh. Secara fikihnya bagaimana? Ya Ustaz. Jadi ya Ustaz. Saya mengatakan barangkali ya ini fakta yang ada di PLN. Dulu akar tunai keras 42 blok berapa, nanti akan ada 10 proyek. Ya, ini kalau kerja, tetapi begitu ada belakangan ini pembelinya semua di blok A atau blok B ini di blok kiri ketika 14 baru 14 saya membeli anaknya seperti yang tadi disampaikan baru digambar. Baru kiri ini saya dulu digambar jadi tanahnya betul. Beli di mana ini prosedurnya ya. Namanya Bapak seperti ini, Bapak marketing. Tapi karena gaulnya syariat dan keluarga muslim itu lebih mudah istri saya. Nah, karena kok ada istilahnya online base. Tapi kemudian dibeli. Nah, saya mundur kalau mengatakan dibeli. Jadi pembeli tunai keras dari saya membeli, ya kebetulan saya jaringannya 30 tahun. Saya bekerja 30 tahun. Jadi ada uang yang bisa membeli. Akhirnya saya mundur. Tapi akhirnya tidak. Belakangan muncul. Akhirnya keluar uang itu sehingga saya akhirnya dibikin oleh developer ini adalah uang senilai pendajes diserahkan kepada RT. Mungkin konfleksi kalau ada mengetahui bahwa akhirnya dikonversi dalam itu ya sudah
diserahkan dalam bentuk uang tunai. Karena terpikir oleh developernya bukan dibuat diundi. Nah, hukum atau hukum bagaimana? Karena itu ada tunai keras tapi berhadiah. Hadiahnya waktu mau diundi, saya mau kalau kata undian itu artinya kan bapak sama-sama beli tunai keras, di mana dia nasibnya ditentukan oleh bonusnya berupa undian. Berbeda dengan saya beli 3, beli 1. Saya beli Rexona 3, 1. Nah ini hukumnya bagaimana? Kan tidak dibagi harganya. Beli barang yang sederhana, tapi ada bonus. Tidak dibagi harganya. Karena kan planning tapi kembali mohon pakai yang mengetahui karena itu untuk tidak ada ujian. Akhirnya belakangan tidak jadi, tapi korporasi dalam lain lalu dihibahkan. Sampai buat banyak mungkin kalau mungkin dari itu ada juga yang pakai umroh. Ada umroh itu dia juga jadi yang diserahkan juga ke pengurus itu sudah 150 juta. Waktu itu dia saja 211 juta, 225 juta Pak. Nah ini sebagai tambahan. Jadi memang ada satu tadi hadiah, judi ya, penyikapannya gitu ya Pak. Tapi yang umroh tadi tidak judi ya. Judi itu Pak. Judi juga sudah ini ada masalah begini. Iya, ini yang saya tangkap ada dua saja. Pertama terkait dengan uang elektronik ya. Jadi kalau uang elektronik jadi sebenarnya begini. Ini sebelum ke undian saja, sebelum ke tunai keras ya. Jadi tadi itu ditanyakan tentang uang elektronik. Kalau uang elektronik yang dimaksud itu misalnya seperti link aja, GoPay, Grab, OVO, Dana itu atau transfer atau kris. Jadi sebenarnya sih yang jadi kata kunci adalah si penjual menerima uang sesuai kesepakatan. Ya, medianya ada pakai serah terima fisik, di mana lembaran-lembaran dolar dan rupiah itu kita serahkan dari tangan ke tangan. Inyadin ilayadin. Dalam bahasa fikih kunonya bil munawalah bil aidi. Seperti yang kita lakukan sehari-hari di Indomaret, apa serahkan uangnya fisik, kelihatan serinya, lembarannya. Yang kedua ada serah terima non fisik. Serah terima namanya al-qaudul hukmi namanya. Jadi tadi itu serah terima fisik itu namanya al-qaudul hakiki. Yang kedua serah terima non fisik itu qaudul hukmi. Qaudul hukmi itu misalnya kita beli rumah di PNR, tapi serah terima jadi margonda. Yang diserahkan di margonda adalah kunci rumah. Kunci rumah itu salah satu contoh dari serah terima non fisik karena yang diserahkan adalah kunci atau kunci motor, kunci mobil. Jadi bukan rumahnya, bukan motornya. Tapi motornya jelas ada di rumah kita, cuma kita belum nyampe rumah jam sekian gitu, misalnya begitu. Nah, atau kalau kita bayar di Alfa, Indo, Trans 212 pakai kris. Nah, kris itu sebenarnya kan hanya media saja. Uangnya itu langsung loncat kan. Uang dari kitanya udah loncat sebenarnya. Udah terkurangi, udah terdapat gitu. Nah, itu sama saja. Itu boleh, itu halal biasa. Kalau dalam bahasa fikih syafi'i itu anatobiya ahkam wala hadalahu fil lughati faradafi al-finnas. Jadi pokoknya serah terima yang tidak ditentukan oleh syarat, media dan mekanismenya itu diserahkan kepada yang aman di praktek. Itu saja. Jadi pembayaran hari ini melalui transfer, melalui uang digital, melalui kris, nah itu dibolehkan selama benar-benar pindahnya saja. Udah begini uangnya nggak pindah gitu. Yang penting pindahnya itu yang lebih penting kan.
Yang penting terdebitnya itu. Yang penting terdebitnya itu. Nah, kemudian yang kedua, saat ini terlepas dari cerita tentang developer ini, saya nggak tahu karena belum paham juga, karena saya kan pembelinya pembeli kedua ya. Jadi pemilik rumah saya ini bukan developer, orang lain itu baru saya beli. Jadi saya tidak tahu riwayat Honda Jazz dengan umroh ini benar-benar tidak paham gitu. Tapi yang saya jawab ini teorinya dulu saja, secara teori. Pertama, memang undian itu tidak berlaku dalam transaksi jual beli. Jadi saya jual motor, nanti harganya diundi, nah itu udah nggak boleh. Bukan tempatnya undian di sini. Dia itu harus fix. Kita ke Khodimah bilang nanti fee-nya diundi aja ya. Ibu, Mbak, ambil satu kertas dari lubang ini, nanti itulah fee-nya Bapak. Fee-nya, wah, bukan tempatnya. Bukan, nanti Khodimah ngambil, cuma 150.000. Bukan tempatnya undian. Jadi seluruh transaksi yang berbasis jual beli yang harus sebagai hasil bukan ranah undian saja, bukan ranah Qur'an bahasa Arabnya. Itu kudu jelas. Khodimah apa? Ngepel lantai 1, lantai 2, nyetrika, harga per bulan 1,5. Jangan sampai diundi 1,5. Biasanya undian itu berlaku ada beberapa. Satu yang sifatnya hadiah dari si penjual. Jadi bukan harga. Jadi dia tuh hadiah, mau ngasih hadiah, tapi didesain dalam bentuk gimmick marketing. Gimmick marketing. Ya, mungkin banyak ya. Pokoknya kalau bisa beli sekalian atau agen asuransi kalau bisa merekrut peserta asuransi sekian nanti dapat bonus. Jadi dia harus jual beli plus. Jadi harga dan barang udah oke, udah clear, nggak mau. Jadi bonus itu nggak mau mengaruh ini. Ya, undian itu nggak masuk ke ranah ini. Jadi dia hanya hadiah tambahan dari satu pihak gitu. Boleh gitu. Bolehnya seperti tender ya. Atau apalagi selain tender itu kalau kita jualan yang dipilih ada harga tertinggi apa? Lelang itu terjadi sebelum ijab kabul. Tender itu terjadi sebelum ijab kabul. Jadi lelang itu kita share di grup PNR. Ini saya jual kendaraan roda 4, saya lelang. Yang tertinggi itu yang saya pilih. Nah, proses itu harus ditentukan waktunya berapa hari. Jangan sampai menjanjikan ke seseorang, udah dia capri ke orang lain. Bisa begitu tuh. Jadi jelas ke publik, diserahkan tentang waktunya. Nah, itu semua bukan akad, itu pra-akad. Nanti pada saat dipilih harga terbesar, baru terpilih siapa para pihaknya. Nah, gitu juga dengan undian. Harusnya undian juga hanya pelengkap untuk hadiah, untuk bonus. Nanti kalau memang sifatnya undian harus jelas nih, harus clear supaya para peserta itu paham term and condition-nya bagaimana, siapa. Jadi jangan sampai masing-masing itu punya asumsi, punya pemahaman masing-masing. Nanti yang akan dia tuntut ya berdasarkan pemahamannya gitu. Nah, itu harus clear banget, semua paham. Bapak Ibu, ini kami undi ya, pesertanya hanya blok A saja ya. Nanti blok B sama saja jangan ikut misalnya. Nah, itu juga harus clear itu. Nanti kalau salah paham blok B misalnya, harusnya kami dapat, nggak dapat gitu. Nah, itu gitu saja. Nanti poin pertama, bonus, undi dan lainnya tidak boleh terkait dengan harga dan barang. Dia harus lain. Dan misalnya yang beli ini akan dapat hadiah. Kalau itu terjadi berarti hadiahnya harus jelas. Hadiahnya apa, diterimakannya kapan, dan untuk siapa. Sebenarnya 3 itu harus clear. Gitu. Kemudian itu
karena ada tadi yang beli ini di umroh harus bisa bahwa itu tidak diambil dari harga rakyat. Iya, nggak boleh, Sat. Murni. Jadi harga rumah ya, Mas, ini 2M udah jelas gitu. Nah, kalau mau buat gimmick-gimmick marketing harus lain gitu. Di berhadiah apa gitu, kemudian kita beli satu barang ada beberapa beberapa diundi, bisa diundi hadiah apa gitu. Tapi sebenarnya nggak clear. Kemudian itu dia dari harga mungkin barang kita atau dia orang mau pilih juga. Kalau kita ya diundi itu barang kemudian khawatirnya kemudian itu dia dari opsi Iya. publik. Itu orang yang banyak itu harus stand. Betul, Sat. Betul. Memang kan undian itu supaya tidak masuk ke zero sum game. Zero sum itu kan judi ya. Salah satu karakteristik judi itu dua yang bisa kita raba. Pertama adalah sumber bonus, sumber hadiah adalah iuran dari peserta. Zero sum game. Yang kedua taruhan, memang taruhan. Jadi pertama taruhan, yang kedua adalah sumber hadiah bukan dari si penjual, bukan dari dana marketing, tetapi memanfaatkan ini, iuran. Iuran itulah yang dia putar sehingga dikasih gitu. Mungkin clear, mungkin terselubung. Mungkin clear, mungkin terselubung. Saya ada lomba tenis berhadiah bahkan 20 juta. Tapi hadiah itu dari sampai peserta dipesertakan timnya itu membuat apa bayar 5 juta. Ada 10 peserta kan? Iya. 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 Oh judi jelasan. Kan dari peserta. Iya. Iya. Jadi nggak boleh. Iya. Tapi saya khawatir salah jawab. Itu maksudnya kan peserta kan ya? Yang iuran peserta. Ada Takut saya salah jawab. Ya. Panitia. Ya, boleh. Oh, itu ada dia harus ini perbu. Pokoknya yang menang nanti pasangan dari 20 juta. Tapi sebenarnya panitia itu cari uang itu kenapa? Yang peserta itu bayar 5 juta. Timnya itu. Berarti 10 juta. Jadi total kan 50 juta. Nanti yang ini seperti 20 juta. Nah, orang bertanya nggak? Menanya, tapi hadiah dikasih karena apa yang terjadi bukan? Berarti hadiahnya itu dari dana tadi ya? Oh ya jelas. Gimana clear. yang mengelola aja? Jadi, Ada yang benar. Oh, ya ada iya, betul. Iya, betul. Maksudnya judi itu ya salah satunya adalah kompetisi. Iya, Sat. Iya. Benar pemain, Sat. Betul. Jadi cara kita begini, Sat. Biasanya cara kita itu dengan cara kalau di RT bisa kita atur di RT. Kalau bisa dari kas RT atau kalau kas RT itu statusnya ada milik publik, Sat. Dan bukan milik entitas publik. Jadi ada namanya entitas, ada milik bersama lah gitu. Milik publik barengan gitu. Yang tadi main tenis itu iuran untuk kas panitia. Habis itu panitia alokasikan iuran kan. Gimana tuh realnya tadi? Maksudnya apa namanya? Itu maksudnya pelajaran apa tidak? Ngelah ya terselubung kan lain. Jadi terus ada usaha dia, usaha panitia tuh.
Jadi hukumnya gini. Bisnis panitia itu orang banyak yang ikut kompetisi tersebut. Nah dia menang daripada panitia. Jadi seperti mereka seperti bisnis. Iya. Itu masuk ke Benar, kalau nggak boleh. Jelas. Jadi biasanya ini mah mungkin terjadi juga di maaf ya, sepak bola itu. Bola gitu. Tapi sepak bola itu kan taruhan siapa yang menang kalah ya. Tapi mungkin ya Piala Dunia atau apa kayak gitu-gitulah gitu. Jadi ya masing-masing antara pemain ini dia iuran, nanti siapa yang menang klub sekian ya dia akan gitu di antara itu. Atau misalnya kemarin yang kena baris krim itu beberapa tahun yang lalu itu apa yang judulnya investasi online. Judulnya sih investasi online. Tapi sebenarnya dia itu ini tadi nyiur itu. Jadi dia tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan itu semua bayar. Cuman yang ditebak memang harga saham. Jadi kata si pebisnis ini yang memfasilitasi platform, siapa yang tepat menerka harga saham sekian, berarti dia menang. Tapi menangnya bukan dari dana kantong si penjual, memang semua bayar dulu, baru kemudian. Sepaham saya begitu. Kalau dari ukur yang disampaikan ada di buku namanya Al-Maisir gitu, karangan almarhum Rafiq Yunus Al-Misri, orang Saudi, belum orang fikih tapi juga dulu dokter di Sorbonne, pahamlah tentang ekonomi. Dan dia menulis judulnya Maisir dari zaman klasik sampai contoh-contoh. Jadi beliau menyimpulkan kata-kata Maisir dalam Ya ayyuhalladzina wal maisir wal ansab itu kata-kata maisir itu memang dua. Pertama taruhan, yang kedua hadiah dari peserta. Hadiah dari peserta. Ya. Ini lomba tenis. Saya belajar angkat nih. Semakin sulit dijawab ini. menang saya kasih hadiah baju kaos gitu. Boleh ya? Oh, kan kaosnya dari kita kan? Oh, nggak ada masalah. Jadi kan jalan keluarnya itu pertama sponsor itu dari dana yang sudah diterima sebelumnya. Nah, kayak KCRT ada 17 Agustusan itu kan diambil dari KCRT yang sudah nyiur sebelumnya. Kan kita ada iuran. Nah, kemudian itulah sebagiannya kita buat hadiah Agustusan. Kan itu kan bukan dari dana peserta, memang dana nyiur sebelumnya gitu. Jadi tidak ada kaitannya sama tenis. Yang tadi saya sampaikan itu pernah kejadian ketika kita transaksi pakai QID. Kita biasanya ini belum menerima, tapi kita sudah bisa menunjukkan di satu rekening itu sudah tertutup. Nah, itu hukumnya juga setiap yang saya berdua. Tidak lama kemudian ternyata itu balik ke kita. Apa ya? Ya, balik. Pada semua itu sudah terbuka, sudah ada dari ya berkurang. Dan kami berpikir sekarang tidak kita terima itu gimana? Ya, tetap kita ada kewajiban bayar. Kewajiban bayar. Kita belum. Itu secara psikologis kita tetap harus bayar biasanya. Berarti kan memang kalau balik berarti memang belum ya. Kita balik ya bayar lagi saja karena kemudian kita ternyata balik gitu. Ya. Yang kita tidak tahu kita tidak balik kita ada waktu kita transaksi apa itu sih maksudnya ini belum menerima tapi kita sudah terdebat ya. Ya kalau ceritanya kedua kan di kita saldo sudah terdebat ya. Sebenarnya ya berarti sudah selesai kan yang kita rujuk ya cuma itu ya. Kan yang kita tahu berarti
rekening kita udah berkurang, saldo GoPay, misalnya saldo link aja kita udah berkurang. Selama bukan cerita yang pertama, cerita pertama kan dana balik ya. Kalau cerita yang kedua udah berkurang, tapi di sana nggak menerima. Kan yang kita jadikan referensi ya gitu aja kan. Uang yang ada di kantong kita berkurang, berarti udah tertunaikan. Berarti mungkin masalah kedua di fasilitator ini ya, apa namanya, di bank ini, bank penyedia jasa transport sudah sah. Itu misalkan Ya, itu nantinya kayak misalkan kita jual beli terus bayarnya kita titip anak kecil itu nanti dibayarkan ke sana, tapi sama anak kecil kan belum disampaikan. oh gitu. Kalau saya udah dibawa kok ya, tetapi belum sampai ke tuh. Berapa media? Iya. Ya Bang. Media itu tidak ada anak kecil sama bang ya beda. Yang ini beda ya masalahnya. Iya. Waktu itu sih dengan perjanjiannya saya dengan Presiden. Nanti Pak kalau misalkan uangnya memang dan balik lagi ke saya, ya saya akan transfer lagi. Saya minta kembali. Ya, karena beliaunya meyakini bahwa dia sistemnya enggak lagi dengan sebelumnya, biasanya langsung kan di dalam mesinnya dia seperti semacam isinya gitu. Jadi di saya sudah berubah, di sana belum masuk gitu. Saya baru kejadian tadi kalau misalkan saya nggak ngeh ternyata uang itu balik ke saya, tentunya habis makan saya lihat lagi karena takut ya seperti ya kalau ternyata belum benar. Nah, kalau misalkan kita ternyata enggak, itu berarti transaksi saya dengan yang bersangkutan dan kemudian ternyata uangnya balik lagi. Saya Ada yang tahu. Iya, saya juga bingung tadi. Gimana tadi? Berhasil, tapi anda tapi nanti beberapa saat kemudian juga balik kita tadinya jadi kerja kan ada minus sebenarnya minus satu ada berapa saat lagi jadi plus satu tak beri. Kalau kelasnya Itu Iya. saya sih nanti paling solusinya kita di tokonya akan lagi kalau nanti akan kita masuk dulu ada nanti beberapa yang belum menerima dan pokoknya membalik saya dengan gagal nanti saya Apa dua-duanya sudah sah. Kalau ada uang kembali lagi ada yang saya. Lagi. kalau nggak sadar. setelah cara teknologi dan memang ini saya balik lagi ke warung kecil. Warung yang sama-sama maklum bahwa warung itu apa namanya sistemnya adalah yang beli sendiri. Jadi ada si pemilik warung memang mengikhlaskan kalau itu kamu mau ambil berapapun pasti sayur yang bisa satu sekian. Tapi kan secara detailnya nanti kan orang bilang gitu ya. Dan ada tapi nanti jawabnya jumlahnya banyak. Iya. Nah, itu gimana tadi? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya memang sama-sama maklum ini juga ada satu substansi lain bahwa masing-masing itu akhirnya merelakan spare tertentu, merelakan misalnya juga jual beli grosiran apa namanya, jadi apa ya, grosiran itu ya, jadi memang barangnya banyak di dalam gitu, itu kan memang tidak satu barang per barang gitu,
Tapi mungkin umumnya orang merelakan gitu, merelakan walaupun ada harga yang tidak setara gitu. Jadi kalau case-nya tadi ya di warteg atau yang sejenis atau tadi driver langganan atau lainnya gitu, mungkin ada yang nggak pas gitu ngeklik, tapi masing-masing kita mungkin ditolerir lah, ditolerir biasanya. Misalnya mungkin hal lain yang biasa ditolerir juga adalah misalnya kalau kita beli kan memang kita harus tahu dulu ya barangnya. Hari ini nyaris itu pun tidak terpenuhi kalau kita beli barang di toko-toko besar. Saya beli HP ya. Beli HP kan yang kita coba ya model. Jadi yang kita coba itu diperlihatkan itu modelnya. Nanti pada saat dia bisa terimakan yang di gudang yang di belakang dia ngambil itu udah kami berlaku di seluruh dunia. Tidak ada ceritanya barang yang dibeli itulah barangnya. Model semua saat itu. Nah, tapi memang kalau yang saya pahami ini goror yasir, ini goror ringan. Goror ringan pertama, karena sudah lazim bahwa model yang kita utak-atik ini sama dengan yang tersegel, sama. Terus yang kedua, kalau si pembeli dibolehkan membuka segel, padahal dia belum tentu beli, ini kan merusak pasaran. Bisa ini, dia buka, maaf tidak jadi beli. Dia buka lagi segelnya, maaf tidak jadi beli. Itu kalau itu diberlakukan bisa bangkrut saat gitu. Bisa bangkrut. Nah yang ketiga biasanya ada faktor jaminan garansi. Sekian rusak bisa dikembalikan. Nah untuk jenis ini itu boleh jadi gorornya goror yasir. Misalnya juga kita beli buah-buahan di Indomaret atau di satu di Trans itu di kulkas kaca itu buah-buahan itu yang harganya 15.000 yang sudah dikupas yang di staples itu kan sebenarnya nggak kelihatan semuanya apakah semuanya segar atau ada yang busuk karena yang kelihatan yang atasnya gitu. Nah, tapi kita mungkin memaklumi lah gitu, walaupun atas 1-2 biji yang warnanya lain gitu saat itu. Goror yasir. Seperti membeli menasir ke sokun mangga, Iya, betul. Iya. Di beberapa kampung sepertinya memang karena juga begitu ya, di kampung-kampung juga memang tidak ada bahkan sawah juga kadang tidak dimeterin, tidak memang ya segitu sehari di belakang rumah kali udah kebayang besarannya gitu segitu harganya sekian. Yukol misalnya sabu haji kali ya, sabu haji yang samping rumah sakit tempat kemarin dirawat Pak Mitra ya, itu kan per orang 210.000 itu harga normal ya, 250. Jadi berarti kata sabu haji bayar 250.000, pilih sepuasnya begitu kali ya, makan sepuasnya, dibatasi waktunya ya. Nah kalau yang saya telah itu kan kata-kata ya all you can eat ya, all you can eat ya. Sebenarnya prakteknya juga sepertinya menurut saya sabu haji udah mengukur perut konsumen itu udah mengukur. Jadi nggak mungkin juga yang datang ini udah puasa 3 hari. Jadi sepertinya sih sudah. Jadi ini udah atur batas maksimum walaupun bisa ngambil tapi yang akan jadi dia udah mengukur maksimum yang akan dikonsumsi oleh mereka yang paling lapar itu sekian gitu. Jadi dari situ sebenarnya dalamannya ibarat argo taksi, sebenarnya di dalamannya mereka udah dapat gitu. Menurut saya sih nggak apa-apa, masih dalam batas toleransi. Batas toleransi. Iya, kalau menurut saya peluang Bapak Ibu lihat lain sih, kalau saya lihat goror yasir karena dia isinya tidak seperti judulnya.
kalau judulnya kan kelihatan kayak bisa ngambil apa saja gitu, tapi prakteknya juga nggak ini juga ya. Prakteknya mah ya hanya karena nggak ter ini aja dari awal, tapi prakteknya ini berapa suap yang kita konsumsi sebenarnya dalam batas normal kan ya. Kalau saya pilihnya, kalau sabung haji kan kemahalan, ada lagi BBQ ya. BBQ itu yang di bawah sebuah haji ya, cuman harganya kalau salah 50 per orang. Karena ada pembuktian, Ustaz benar. Yes. Benar. Kita betul. Waalaikumsalam. Ini